Beb, pernah gak sih lu ngerasa gagal mulu dalam hidup? Jadi kemarinan tuh gue lagi ada di fase gloomy, nangis-nangis gak jelas, merasa gagal di semua usaha gue. Terus gue ngerasa kalau suamiku adalah orang yang berhasil terus, padahal hidupnya tuh selalu let it flow aja, ngikut arus aja, gak ada ambis-ambisnya sama sekali tuh orang. Tapi kok berhasil terus? Ternyata pas gue tanya sama dia, kenapa kamu kok bisa berhasil terus padahal kamu gak ada ambis-ambisnya, ternyata dia malah ngerasa kalau dia gagal terus. Ayo kita bahas di segmen terbaru Pau nemenin Bubu. Kok gak enak ya? Kasih tahu dong komen nanti ya, enaknya segmen ini dikasih nama apa. Jadi segmen ini tuh dimulai dari bebek-bebek yang ternyata suka ngeplay video gue buat nemenin mau tidur atau nemenin siap-siap gitu ya, yang gak ditonton banget. Jadi gue bikin segmen ini tanpa meme, biar lu gak kaget-kaget nih kayak bebek ini mau tidur kaget. Jadi video ini sih gue upping doang sambil get unready with me. Siapa tahu kisah-kisah dalam hidup gue bisa berguna buat lu dan suara gue bisa bikin lu cepet tidur. Oke, kita mulai. Like dulu, subscribe udah belum? Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Jadi gimana Beb kabarnya hari ini? Apa yang bikin lu ngerasa gagal? Apa aja? Kenapa lu ngerasa gagal? Gua tuh kemarin Beb lagi ada di posisi yang gue ngerasa gue gagal melakukan apapun yang gue usahakan gitu. Kegagalan gue tuh banyak, gue sampai udah menuliskannya. Di sini. Jadi dimulai dari gue tuh suka banget nyanyi Beb. Gue ngerasa suara gue bagus. Soalnya yang denger kuping gue sendiri kan deket ya. Jadi kerasa bagus gitu. Padahal orang yang ngedengerin gue ya macam-macam, ada yang bilang gue suaranya bagus, ada yang bilang bagusan diem aja. Sampai gue tuh waktu SMP gue ngikut ini Beb, ekstrakurikuler latihan nyanyi, apa sih, ekskul musik gitu Beb. Nah di ekskul musik itu gue niat banget tuh latihannya ASMR alias barang jatuh. Di ekskul musik itu Beb, bentar gue jepit dulu. Di ekskul musik itu gue ngerasa kayak gue latihan terus gitu. Gue gak pernah absen. Pernah gak sih? Jarang lah absen. Gue bener-bener yang serius banget, gue pengen bisa nyanyi gitu kan. Terus yang ambil vokal di ekskul musik itu tuh waktu itu angkatanku tuh ada 4 atau 5 gitu Beb. Sampai suatu hari nih Beb, ada perpisahan kelas 3. Jadi waktu itu gue kayak kelas 1 SMP, kelas 7 ya. Ada perpisahan kelas 9. Nah anak-anak kelas 7 itu harus ikut audisi buat bisa nyanyi di perpisahan. Terus gue kayak, ini adalah panggung pertamaku ya Robun, aku akan berusaha sekuat mungkin. Gue giat banget tuh Beb, nyanyi Beb. Mau tidur nyanyi, mau mandi sambil mandi nyanyi mulu lah. Pokoknya asal mulut gue bisa gerak, bisa bersuara, gue bersuara gitu. Kalau makan sambil nyanyi gak bisa. Pokoknya dia gue nyanyi mulu lah ya. Gue latihan banget gitu. Audisi, jebret. Lu tahu dari 5 orang itu yang gak keterima cuman saya. Itu gue patah hati banget patah hatinya. Kayak rasanya tuh apa sih, emang suara gue segembel apa sih, emang suara gue seburuk itu kak? Kok bisa-bisanya sih gue gak keterima? Itu adalah kegagalan pertama gue yang traumatis gitu untuk diri saya ini. Itu Beb, bulet banget muka gue. Lo kan lagi gak ngeliatin gue ya. Nah dari situ gue belajar kalau gak semua hal itu diperjuangkan banget itu bisa berhasil. Jadi dari situ gue kayak tahu kalau di kepala gue ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu tidak berlaku di saya gitu. Jadi setelah itu kalau misalkan plusnya adalah ketika gue berusaha sementok mungkin, kalau misalkan gagal ya memang jalan itu bukan buatku. Anak SMP bisa berpikir seperti itu? Tidak lah. Itu pikiranku pas udah dewasa. Waktu itu gue patah hati banget lah. Abis itu kegagalan selanjutnya adalah gue kan masuk SMA nih. Pas SMA ini sebenarnya kegagalan gue tuh banyak ya, tapi yang gue taruh di sini adalah kegagalan gue untuk sesuatu yang gue pengen banget gitu Beb. Pas waktu gue SMA, gue mau masuk kuliah nih Beb. Gila, gue tuh punya
kayak geng gitu. Anjay, geng, bukan geng sih, gue punya teman deket berempat. Nah, empat-empatnya ini beb pengen masuk kedokteran semua. Tapi hanya saya yang tidak jadi dokter. Jadi 3 teman gue ini sekarang udah jadi dokter semua, kecuali saya. Waktu itu gue gagal di depan sih beb. Gue ngerasa kalau apakah otak gue mampu, yang pertama ya. Yang kedua adalah duit gue udah pasti gak mampu. Lu masih inget gak kalau gue dulu miskin? Gue pernah cerita di video gue yang lain kalau gue dulu sekasian itu hidupnya. Jadi gue tahu kalau gue tidak akan bisa mengusahakan itu gitu. Jadi gue gak ngambil kedokteran, gue ngambil biologi. Jadi gue satunya biologi beb. Kok bisa biologi? Ya gak tahu ya, waktu SMA sih mikirnya masih ada nyambung-nyambungnya. Nyambung tuh padahal enggak. Nah, sekarang gue mau bersihin ini dulu, maskara dulu ya. Sebelum bersihin pakai micellar water. Oh iya, lupa, ini maskaranya gue baru beb. Gue tuh dikasih waktu itu apa sih namanya, PR package ya, dari Kiss Me. Jadi kayak gini bentuknya, ini maskara remover, kayak gitu. Maskara remover ini, dia ini fungsinya untuk bersihin maskara lu. Jadi misalkan lu pakai maskara nih, dibersihin pakai micellar water sulit, yang ada pada rontok tuh kan. Kalau misal pakai cleansing oil bisa, tapi kalau lu orangnya kayak gue, kadang mager untuk langsung ke toilet gitu, cleansing oil kan butuh air untuk emulsify dan bilas ya. Nah, gue tuh sering banget pakai ini karena jadi lebih gampang nih. Sambil lu lihat boleh. Jadi dalamnya tuh kayak sisir maskara tapi nggak ada bulunya. Nanti di overlay aja ya kalau ada yang nontonin gue nih. Lu tinggal lu pakai kayak pakai maskara doang bebek. Tuh digituin doang. Gue belum pernah pakai yang ini sih. Biasanya gue pakai yang punya MOP, yang mascara remover. Itu bagus banget dah. Tapi karena saya habis dari luar kota, masih ada di koper, males ambilnya, jadi pakai ini aja. Kita coba ya. Nih biasanya gue kalau pakai yang kiri, pindah dulu ke kanan beb, sambil nunggu si kirinya tuh kayak dilumerkan gitu loh. Padahal gue nggak ngerti sih cara kerja dia gimana, tapi pikiran gue begitu, jadi kita lakukan aja begitu ya. Kalau udah dari bawah, dari atas juga kayak double gitu. Jangan lupa akarnya ya. Ini sekalian gue pakai buat bersihin brocara gue. Gue tadi pakai brocara si makeup bagus deh beb. Kayak beneran ngegrip gitu. Bulu alis gue beneran bisa ke atas gitu. Jadi ini juga akan lebih sulit. Yang begini-begini dibersihkan pakai micellar water doang. Makanya kita pakai maskara remover. Dah, diemin dulu. Lanjut ke kegagalan saya berikutnya. Jadi gue gagal nikah muda. Saya gagal nikah muda guys. Ntar ambil kapas. Anyway, lu tau gak sih beb, ini tuh tempat sampah sebenarnya, tempat sampah desktop gitu. Awalnya gue tuh mau beli tempat sampah, tapi saya tidak melihat ukurannya, datang kecil banget seperti ini. Akhirnya gue bersihin, terus gue pakai buat tempat tisu. Tapi ini belum pernah dipakai sebagai tempat sampah ya, jadi nggak jorok. Tisu tempat kapas, jadi kayak bagus gitu, minimalis gitu kan. Gue gak taruh di keranjang. Gue tuh gagal nikah muda beb. Intinya tuh gini, gue tuh pernah kecintaan banget sama orang, bener-bener secinta itu gitu, tanpa memikirkan apakah kita berdua cocok atau enggak. Nah, kita tuh pacaran dari SMA. Terus semakin dewasa, saya merasa saya nggak cocok ke dia dan dia nggak cocok ke saya. Kita saling nggak cocok gitu. Telat sih sadarnya ya, namanya juga frontal lobe-nya belum kebentuk gitu kan beb. Udah tuh singkat cerita kita putus beb. Putusnya sebenarnya gue yang mutusin sih, dan sebenarnya jujur gue jahat sih beb, karena ya iyalah dia pasti ngerasa nggak adil gitu ya. Kok bisa-bisanya ngerasa nggak cocok tapi malah putusnya sekarang pas udah kerja gitu. Oh, nikah muda yang gue maksud tuh lulus kuliah udah kerja ya, bukan masih SMA masih belasan tahun, enggak ya. Terus intinya mungkin menurut dia tuh nggak adil karena gue kok seenaknya sendiri, harusnya gue bilang dari dulu dong kalau nggak cocok. Nah, perkaranya sayanya ini dulu karena kecintaan kayak denial gitu loh kalau memang tidak cocok gitu. Sebenarnya orangnya baik, cuman memang nggak cocok aja sama gue beb. Tuh, jadi saya gagal lah nikah muda. Akhirnya saya waktu itu nikah umur lupa deh beb, pokoknya udah kerja lama, lumayan lama gitulah baru nikah. Nah, itu adalah kegagalan di masa lalu. Abis itu beb, kegagalan terkini tuh, gue gagal jadi UI UX designer. Jadi sebenarnya gue memendam keinginan untuk menjadi seorang desainer ataupun ilustrator. Gue tuh pengen kerja yang tenang gitu beb, ketenangan di balik layar, ada keinginan seperti itu gitu, nggak tahu diri kan. Tapi kayak semakin kesini gue ngerasa gue nggak mampu untuk bersaing sama skill-skill ilustrator dan desainer yang sudah ada gitu. Nggak terlalu bagus gitu gambar gue menurut gue ya. Nah kemarin itu beb, gue tuh
di mana misalnya water gue ya? Tada, aku pakainya ini ya, GoTe Power Swipe. Kenapa pakai itu, Pau? Dikirimin juga. Gue mah dikirimin gue pakai beneran ya. Tinggal di nyut. Nah, kegagalan terkini gue tuh Beb, gue tuh ngerasa kalau gue tuh yang tadi gagal jadi ilustrator, gagal jadi UI UX designer, padahal gue udah ngambil kelas ini itu, gue udah apply kerjaan kesana kemari. Abis itu gue ngerasa gue gagal mengusahakan untuk punya studio makeup. Jadi buat bebek yang belum tahu, gue kan makeup artist ya. Nah, makeup artist tuh pada punya studio makeup kan. Karena saya itu dari keluarga yang berkekurangan ya, bukan berkecukupan. Tapi sekarang udah mendingan gitu ya. Tapi intinya gue jadi nggak punya bekal hidup gitu bebek. Bener-bener real perintis, real min, nggak ada bekal gitu. Semua nyari sendiri gitu kan. Kebetulan laki gue kebetulan juga perintis. Jadi kita berdua tidak punya bekal. Kita tuh jadi harus mengusahakan sendiri untuk kehidupan kita gitu. Kita harus beli mobil sendiri, harus beli rumah sendiri, yang gitu-gitulah Beb. Jadi gue belum berani untuk modal bikin studio make up. Kayak ya udah makeup artist, untungnya sekarang itu semuanya lebih suka, klien-klien gue lebih suka untuk disamperin daripada nyamperin. Tapi kayak masih ada harapan untuk bikin studio make up gitu Beb. Tapi gue gak berani karena kita berdua harus menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Jadi gak ada budget kesono gitu. Budgetnya ya lu pikir aja Beb. Nih ya, lu pikir aja deh Beb. Kita berdua tuh umur sekarang, gue 32 umur gue sekarang. Suami saya umurnya berapa sih yang? 34. Laki gue mulai 34. Kita berdua mulai dari nol, bener-bener nol ya. Terus kita harus beli rumah yang harganya berapa M. Kita harus beli mobil juga. Otomatis di usia sekarang, karena bekerja halal, belum punya apa-apa. Maksudnya tuh belum, gimana ya ceritanya ya. Gue punya janji sama diri gue sendiri. Gue baru mau punya anak kalau gue udah punya rumah dan udah punya mobil yang proper untuk anak gue gitu. Kan gue nggak bilang itu yang terbaik, tapi orang kan punya ininya sendiri-sendiri ya Beb. Gue punya ini sendiri gitu. Pokoknya untuk diri gue, standar hidup gue sendiri, gue harus punya mobil yang punya rumah dulu milik sendiri sebelum gue punya anak. Nah, untuk gue dan suami gue yang benar-benar perintis ini, untuk punya rumah yang sekarang harganya miliaran itu dan untuk punya mobil sendiri, itu kita dengan usaha kita yang legal itu, yang no tipu-tipu ataupun apapun itu, realistisnya ya belum kedapet gitu. Itu secara realistis ya. Kecuali gue gak bilang kalau semua yang umur 30 udah bisa punya rumah, punya mobil itu tuh udah pasti orangnya tuh udah pasti haram tuh, gak bilang begitu. Tapi kayak mereka hebat gitu kan Beb. Nah untuk yang biasa-biasa aja kayak gue sama laki gue, ya umur segini belum punya rumah, ya memang realitanya begini gitu, realistisnya begini. Mobil udah bisa beli, tapi untuk rumah yang miliaran itu ya masih diusahakan gitu Beb. Masalahnya jadi gue gak punya budget untuk bikin studio makeup, dan ternyata gue kepikiran itu. Gue ngerasa kayak gagal banget gitu jadi makeup artist kalau gue nggak punya studio makeup. Apa coba? Pikiran macam apa coba itu Beb? Gak masuk akal ya. Dia tuh terus gue ngerasa gagal menjadi istri yang baik. Apa dah? Namanya juga wanita ya Beb, kalau lagi fase baper, fase gloomy tuh gloomy-nya keterlaluan gitu. Gue ngerasa gue nggak bisa jadi istri yang baik. Gue nggak bisa masak. Gue benar-benar nggak bisa masak. Gue juga nggak pandai mengurus domestik. Pokoknya pekerjaan domestik tuh gue nggak pandai. Walaupun gue jago cari duit, tapi untuk menjadi istri yang sangat istri gitu tuh gue nggak bisa gitu. Gue kayak kasihan gitu sama laki gue, udah mau bentukan gue begini, gue nggak bisa ngurus rumah, gue nggak bisa masak, gue cuma jago nyari duit gitu. Dan nih gue ngobrol sama laki gue kan, gue bilang tuh sama dia, kamu kenapa kok bisa sih hidupnya cuman ngalir aja, ngikutin arus, nggak pernah ambis, nggak ada keinginan aku mau berusaha ini, aku mau begitu. Tapi kayak ya bisa-bisa aja gitu. Dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, dia bisa main alat musik yang dia mau, kayak jago gitu Beb ya. Apapun dah, sampai karir aja tuh Beb, karir dia terakhir nih sebelum ikut gue pindah ke Semarang, karirnya tuh bagus gitu Beb, dengan dia nggak pernah ambis itu. Jawaban dia membuatku terpana, membuatku gitu. Jadi dia bilang kalau sebenarnya dia banyak kegagalan juga Beb. Dia bilang yang masalah musik itu, dia bilang dia tuh suka banget sama musik, tapi menurut dia kegagalan dia adalah dia nggak berhasil untuk bisa membuat musik itu ladang duit dia gitu. Dia ngerasa karir dia tuh bukan di musik,
dia gagal untuk bisa berkarir di musik. Sebenarnya dia nggak pernah nyoba sih kata gue, kayak main-main doang gitu sih. Tapi dia ngerasa gitu. Abis itu dia juga ngerasa dia gagal di fotografi. Jadi suami saya tuh suka banget fotografi, tapi pas waktu lagi getol-getolnya, dia namanya juga perintis ya tadi itu ya, dia tidak bisa membeli kamera yang harganya mahal banget. Waktu dia masih kuliah atau awal-awal kerja gitu, dia bilang. Akhirnya dia mundur karena kan itu gear ya masuknya ya. Kalau misalnya makeup artist nih bisa masih pakai kuas yang nggak begitu bagus gitu tuh masih bisa jalan gitu. Tapi kalau fotografer kan urusan magir gitu kan Beb. Jadi dia merasa dia gagal jadi fotografer karena terkendala di budget beli gear gitu. Tapi dari sini kita bisa lihat Beb, ternyata semua orang tuh ada gagalnya. Jadi gue nggak tahu ini crab mentality atau enggak, tapi gue ngerasa kalau mengetahui orang yang gue rasa berhasil terus itu ternyata merasa gagal juga. Pertama gue ngerasa gak sendirian di dunia ini gitu. Yang kedua, itu kayaknya crab mentality sih, harusnya gak boleh begitu ya. Komen ya, boleh gak sih sebenarnya kayak gitu. Yang kedua adalah ternyata semua orang pasti pernah gagal. Cuman kalau lu liatnya di sosmed doang atau lu nggak sedekat itu sama orangnya, lu nggak ngerti part gagalnya di mana. Karena kan nggak semua orang akan ngeliatin kegagalannya kan Beb, gitu. Dari sini gue jadi inget Beb, waktu itu, bentar. Kalau pakai micellar water itu sampai kapasnya bersih ya. Jadi ini gue ulangin lagi, ini kapas ketiga gue. Jadi waktu itu gue sempet ke psikolog Beb. Ada urusan ya. Nah, ngobrol gue sama psikolog. Terus psikolognya tuh ada ngomong gini, terdengar klise kalau semua yang terjadi di hidup kita sekarang ini tuh adalah takdir yang terbaik dari Tuhan. Tapi mungkin lo bisa lakuin ini juga ya. Tapi coba tuliskan semua hal yang kamu ingat tentang hidupmu di masa lalu, sepanjang apapun yang kamu mau. Nah, nanti seminggu kemudian dibaca ulang. Dari situ nanti akan ada benang merahnya. Akan kelihatan kenapa kok dulu saya gagal di sini, kenapa kok saya berhasil di sini dan lain-lain. Itu nanti akan kelihatan benang merahnya yang memperlihatkan semua itu memang terbaik untuk posisimu yang sekarang gitu Beb. Gue pikir-pikir lagi kan, lah iya juga ya. Coba kita ini ya di kasus gue ya Beb. Coba kita throwback di kasus gue. Kalau dulu gue pinter nyanyi Beb, bisa jadi nih si bocah yang belum matang ini petakilan. Lu pernah denger komentar ini gak sih Beb, yang kalau gue suaranya sebagus mahal ini, kalau gue suaranya sebagus mahal ini, gue pasti udah petentang-petenteng. Nah, kayaknya itu yang akan terjadi kepadaku. Kayaknya nih, kalau gue yang udah dewasa ini melihat kembali gue yang masih kecil itu, kayak gampang sombong gitu loh Beb. Kayaknya bakalan gampang. Mungkin sombongnya bukan yang kayak rendahin orang lain, lebih ke petentang-petenteng nyebelin gitu Beb. Mungkin gue bakalan jadi orang yang petentang-petenteng nyebelin. Gak boleh, no. Terus nih lanjut lagi. Kalau waktu itu gue jadi nikah muda sama mantan saya yang tadi gue ceritain itu, bisa jadi, ya udah pasti ding, bisa jadi udah pasti saya tidak menikah dengan suami saya yang sekarang, yang sangat, gue ngerasa sangat cocok untukku gitu Beb, yang sangat banget sama saya. Berarti kan terbaiknya memang berpisah kan sama mantan saya yang dulu itu. Lagi soal UI UX sama desainer. Kalau misal gue berhasil di UI UX sama desainer, bisa jadi sekarang nih gue nggak jadi konten kreator. Ternyata Beb, gue jadi konten kreator itu, gue sering banget dapat DM atau komentar orang yang merasa terbantu sama konten gue. Bayangin kalau gue nggak jadi konten kreator, berarti gue nggak bisa membantu mereka. Bukan sok pahlawan ya, lebih ke kayak hasilnya gitu loh videonya. Kalau gue nggak jadi konten kreator, nggak akan ada video-video yang kamu lihat. Bisa jadi begitu, dan gue nggak dapat karma baik karena bisa membantu lebih banyak orang gitu. Mungkin kalau gue jadi ilustrator yang terbantu lebih sedikit gitu loh maksud gue. Kayak gitu Beb. Dari menarik benang merah itu, akhirnya gue sadar kalau sebenarnya gue tuh bukan gagal, tapi sebenarnya gue tuh lagi ada di bab novel hidup gue yang belum nyampe terakhir, yang di bab ini tuh gue lagi dibentuk gitu sama Tuhan, lagi dipersiapkan gitu untuk bab berikutnya gitu Beb. Dan gue yakin Tuhan pasti akan membuat happy ending untuk orang-orang yang percaya kalau hidupnya akan happy ending. Gimana Beb, lu udah tidur belum? Semoga Beb bisa ngerti apa yang gue sampaikan hari ini, dan semoga video ini berguna untuk nemenin lu Beb.
Mau lagi nggak dibikinin video kayak gini? Mau yaping ngomongin hidup? Atau mau denger cerita soal apa? Nanti gue bikinin ya. Dadah, sampai jumpa Rabu depan.